Saat usia mulai menua, makan malam ternyata menjadi ritual yang sering diabaikan. Padahal ini adalah waktu yang sangat menentukan bagi kesehatan para lansia. Selama kita tertidur, tubuh sebenarnya sedang bekerja keras, memperbaiki sel-sel yang rusak, dan memperkuat sistem imunitas kita. Apa yang kita konsumsi di malam hari bisa sangat memengaruhi kualitas tidur dan proses regenerasi sel tubuh. Pernahkah Anda berpikir bahwa pilihan makanan di malam hari bisa menjadi salah satu faktor penentu umur panjang? Makanan yang tepat tidak hanya membuat tidur nyenyak, tapi juga membantu tubuh lansia menghadapi proses penuaan dengan lebih baik. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar makanan malam favorit yang biasa Anda sajikan untuk orang tua atau keluarga lansia di rumah. Bagikan pengalaman Anda agar kita bisa saling belajar. Tubuh lansia memiliki kebutuhan berbeda dibanding saat masih muda. Dengan bertambahnya usia, sistem pencernaan berubah, metabolisme melambat, dan kemampuan tubuh menyerap nutrisi berkurang. Makan malam yang tepat haruslah memenuhi kebutuhan nutrisi tanpa membebani sistem pencernaan yang telah menua. Banyak lansia yang mengalami kesulitan tidur di malam hari, padahal tidur berkualitas sangat penting untuk regenerasi sel dan penguatan sistem kekebalan tubuh. Makanan yang tepat dapat membantu mengatasi masalah ini, sekaligus memberikan nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh selama proses pemulihan malam hari. Saat kita tidur, tubuh melakukan banyak pekerjaan penting, mulai dari memperbaiki jaringan yang rusak, membersihkan racun dari otak, hingga memproduksi hormon-hormon penting. Semua proses ini membutuhkan asupan nutrisi yang tepat, dan itulah mengapa makan malam menjadi begitu penting bagi para lansia. Mari kita bahas 3 jenis makanan yang wajib dikonsumsi oleh para lansia saat makan malam jika ingin berumur panjang dan tetap sehat. 1. Buah-buahan segar. Buah-buahan adalah gudang alami vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh lansia. Seiring bertambahnya usia, kebutuhan akan nutrisi mikro seperti vitamin dan mineral justru meningkat, sementara kemampuan tubuh untuk menyerapnya menurun. Masalah yang sering dihadapi lansia adalah penurunan sistem kekebalan tubuh yang membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit. Buah-buahan, terutama yang kaya akan vitamin C seperti jeruk, kiwi, dan stroberi, dapat membantu memperkuat sistem imun. Kandungan antioksidan dalam buah-buahan ini bekerja melawan radikal bebas yang merusak sel-sel tubuh dan mempercepat proses penuaan. Dari sisi ilmiah, antioksidan seperti vitamin C, E, dan berbagai senyawa flavonoid dalam buah-buahan membantu menetralisir molekul tidak stabil yang disebut radikal bebas. Radikal bebas ini dapat merusak DNA sel dan berkontribusi pada perkembangan berbagai penyakit kronis seperti kanker, penyakit jantung, dan demensia. Buah beri seperti stroberi, blueberry, dan blackberry mengandung antosianin yang tidak hanya memberi warna biru ungu yang indah, tetapi juga terbukti dapat meningkatkan fungsi kognitif dan melindungi kesehatan otak. Ini sangat penting bagi lansia yang berisiko mengalami penurunan fungsi kognitif. Dampak dari kurangnya konsumsi buah-buahan pada lansia sangat signifikan. Sistem kekebalan tubuh yang lemah, proses penyembuhan luka yang lambat, dan peningkatan risiko penyakit kronis adalah beberapa konsekuensinya. Defisiensi vitamin C, misalnya, dapat menyebabkan penyembuhan luka yang lambat, gusi berdarah, dan meningkatkan risiko infeksi. Solusi praktis untuk memastikan lansia mendapat cukup buah-buahan adalah dengan menyajikan buah-buahan sebagai bagian dari makan malam mereka. Buah dapat disajikan dalam berbagai bentuk yang mudah dikonsumsi, misalnya sebagai salad buah dengan sedikit madu, buah potong yang disajikan dengan yogurt rendah lemak, atau smoothie buah yang lembut. Untuk lansia yang memiliki masalah gigi atau kesulitan mengunyah, buah dapat dihaluskan atau diblender menjadi smoothie. Pisang, pepaya, dan mangga adalah pilihan buah yang lembut dan mudah dicerna, sempurna untuk makan malam lansia. Pilihlah buah yang sedang musim karena biasanya lebih segar, lebih kaya nutrisi, dan lebih terjangkau. Variasikan jenis buah yang disajikan untuk memastikan lansia mendapat beragam nutrisi penting. 2. Sayuran aneka warna. Sayuran dengan beragam warna tidak hanya menarik secara visual tetapi juga menawarkan spektrum nutrisi yang luas untuk tubuh lansia. Berbagai pigmen yang memberi warna pada sayuran sebenarnya adalah senyawa fitokimia yang memiliki khasiat luar biasa bagi kesehatan. Masalah umum pada lansia adalah konstipasi atau sembelit yang disebabkan oleh perlambatan fungsi pencernaan. Sayuran kaya serat dapat membantu mengatasi masalah ini. Selain itu, banyak lansia mengalami penurunan densitas tulang yang berisiko menyebabkan osteoporosis, dan sayuran hijau seperti brokoli dan kale kaya akan kalsium dan vitamin K yang penting untuk kesehatan tulang.
Secara ilmiah, sayuran berdaun hijau gelap seperti bayam, kangkung, dan kale mengandung lutein dan zeaxanthin, dua antioksidan yang melindungi mata dari kerusakan akibat radiasi ultraviolet dan berperan penting dalam mencegah degenerasi makula terkait usia, penyebab utama kebutaan pada lansia. Wortel, labu, dan ubi jalar yang berwarna oranye mengandung beta-karoten, prekursor vitamin A yang penting untuk kesehatan mata, kulit, dan sistem kekebalan tubuh. Seiring bertambahnya usia, banyak lansia mengalami penurunan penglihatan, dan konsumsi makanan kaya beta-karoten dapat membantu menjaga kesehatan mata. Tomat, paprika merah, dan bit mengandung likopen dan betalain, antioksidan kuat yang melindungi jantung dan pembuluh darah. Penyakit kardiovaskular adalah salah satu penyebab utama kematian pada lansia, dan konsumsi sayuran berwarna merah secara teratur dapat membantu menurunkan risiko. Dampak dari kurangnya konsumsi sayuran pada lansia meliputi peningkatan risiko penyakit kronis, konstipasi, nutrisi yang tidak memadai, dan penurunan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi sedikit sayuran memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami penurunan kognitif dan penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. Solusi praktis untuk meningkatkan konsumsi sayuran pada lansia adalah dengan menyajikan sayuran yang dimasak dengan baik agar lebih mudah dicerna. Sayuran yang dikukus atau direbus sebentar lebih mudah dikunyah dan dicerna dibandingkan sayuran mentah, yang penting bagi lansia dengan masalah gigi atau pencernaan. Tumis sayuran dengan sedikit minyak zaitun dan bumbu aromatis seperti bawang putih, jahe, atau rempah-rempah dapat meningkatkan rasa tanpa menambahkan garam berlebih, yang perlu dibatasi pada lansia dengan hipertensi. Sajikan sayuran dalam bentuk sup hangat yang mengandung berbagai sayuran yang dipotong kecil-kecil atau dihaluskan. Cobalah untuk menyertakan minimal 3 warna sayuran yang berbeda dalam setiap hidangan untuk memastikan keragaman nutrisi. Kombinasikan sayuran hijau, bayam, brokoli, sayuran oranye, wortel, labu, dan sayuran merah, tomat, paprika merah, untuk hidangan yang kaya nutrisi dan menarik secara visual. 3. Makanan ringan dan mudah dicerna. Makan malam yang berat dan sulit dicerna dapat mengganggu kualitas tidur dan menyebabkan ketidaknyamanan pencernaan pada lansia. Seiring bertambahnya usia, produksi enzim pencernaan dan asam lambung menurun, membuat pencernaan makanan menjadi lebih sulit. Masalah umum yang dihadapi lansia adalah refluks asam lambung, gangguan tidur, dan pencernaan yang lambat. Makanan berat, berlemak, atau pedas yang dikonsumsi di malam hari dapat memperburuk masalah ini dan mengganggu tidur yang berkualitas. Padahal tidur sangat penting untuk pemulihan dan regenerasi sel pada lansia. Dari perspektif ilmiah, selama tidur malam, tubuh memproduksi hormon pertumbuhan yang penting untuk perbaikan jaringan dan regenerasi sel. Gangguan pencernaan yang disebabkan oleh makanan berat dapat mengganggu siklus tidur dan mengurangi produksi hormon penting ini, yang pada akhirnya dapat mempercepat proses penuaan. Selain itu, selama tidur, otak melakukan pembersihan racun melalui sistem glimfatik, semacam sistem pembuangan limbah dari otak. Proses ini sangat penting untuk menjaga kesehatan kognitif dan mencegah penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. Kualitas tidur yang buruk akibat gangguan pencernaan dapat mengganggu proses pembersihan ini. Dampak dari konsumsi makanan berat dan sulit dicerna di malam hari meliputi gangguan tidur, refluks asam lambung, peningkatan risiko penyakit jantung, dan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Lansia yang rutin mengonsumsi makanan berat di malam hari juga berisiko mengalami peningkatan berat badan dan obesitas, yang dapat memperburuk berbagai kondisi kesehatan seperti diabetes dan hipertensi. Solusi praktis untuk makan malam yang ringan dan mudah dicerna adalah memilih makanan kaya protein yang mudah dicerna seperti ikan, tahu, tempe, atau telur yang dimasak dengan cara yang sederhana seperti dikukus, direbus, atau dipanggang tanpa minyak berlebih. Sup dan kaldu adalah pilihan ideal untuk makan malam lansia karena mudah dicerna, dapat menghangatkan tubuh, dan menawarkan cara mudah untuk memasukkan berbagai sayuran dan protein dalam satu hidangan. Tambahkan rempah-rempah seperti kunyit, jahe, atau kayu manis yang memiliki sifat antiinflamasi dan dapat membantu pencernaan. Yogurt alami tanpa pemanis dengan probiotik dapat menjadi makanan penutup ringan yang mendukung kesehatan mikrobioma usus. Mikrobioma usus yang sehat terkait dengan kesehatan kekebalan tubuh yang lebih baik, penurunan risiko penyakit jantung, dan bahkan peningkatan fungsi kognitif pada lansia. Penting juga untuk makan malam setidaknya 2-3 jam sebelum tidur agar tubuh memiliki waktu cukup untuk mencerna makanan. Hindari minuman berkafein atau beralkohol di malam hari,
dan batasi konsumsi cairan setelah jam 6 sore untuk mengurangi kebutuhan bangun di malam hari untuk buang air kecil, yang dapat mengganggu siklus tidur. Mari kita jelajahi beberapa kombinasi makanan makan malam ideal yang menggabungkan ketiga jenis makanan yang telah kita bahas. Sup sayuran dengan potongan buah segar. Bayangkan semangkuk sup hangat dengan kaldu ayam rendah sodium yang diperkaya dengan berbagai sayuran seperti wortel, brokoli, dan bayam. Tambahkan sedikit protein dari potongan dada ayam tanpa kulit yang direbus hingga empuk. Sajikan dengan semangkuk kecil buah-buahan potong seperti pepaya, melon, dan stroberi sebagai makanan penutup. Kombinasi ini menyediakan protein yang mudah dicerna, sayuran kaya nutrisi, dan buah-buahan segar dalam satu hidangan lengkap yang tidak membebani sistem pencernaan. Orak-arik telur dengan sayuran warna-warni. Telur orak-arik yang lembut dan dikombinasikan dengan sayuran tumis seperti paprika merah, hijau, dan kuning, brokoli, dan bayam adalah hidangan makan malam yang cepat dan mudah dicerna. Gunakan minyak zaitun dalam jumlah minimal dan bumbu dengan rempah-rempah alami seperti oregano atau thyme. Sajikan dengan irisan buah jeruk atau kiwi yang kaya vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi dari telur dan sayuran hijau. Hidangan ini menyediakan protein berkualitas tinggi dan berbagai nutrisi penting tanpa membebani sistem pencernaan di malam hari. Tofu atau tempe panggang dengan sayuran panggang dan buah penutup. Tofu atau tempe yang dipanggang dengan sedikit minyak zaitun dan bumbu seperti kunyit, ketumbar, dan bawang putih adalah sumber protein nabati yang mudah dicerna. Kombinasikan dengan sayuran panggang seperti zucchini, terong, dan labu butternut yang dipotong tipis dan dipanggang hingga empuk. Untuk makanan penutup, sajikan buah pir atau apel yang dikukus dengan sedikit kayu manis, yang tidak hanya lezat tetapi juga mudah dicerna dan memiliki sifat antiinflamasi. Hidangan ini menyediakan protein nabati, sayuran kaya serat, dan buah-buahan yang dimasak untuk memudahkan pencernaan. Quinoa dengan sayuran dan salad buah. Quinoa adalah biji-bijian yang kaya protein lengkap dan mudah dicerna, menjadikannya pilihan yang baik untuk makan malam lansia. Masak quinoa hingga lembut dan campur dengan sayuran yang dikukus seperti wortel, kacang polong, dan paprika. Tambahkan sedikit minyak zaitun dan perasan lemon untuk rasa. Sajikan dengan salad buah sederhana yang terdiri dari potongan jeruk, anggur, dan blueberry yang kaya antioksidan. Hidangan ini menyediakan protein, karbohidrat kompleks, dan berbagai nutrisi penting dalam format yang ringan dan mudah dicerna. Ikan kukus dengan sayuran hijau dan buah berias. Ikan seperti salmon atau dori yang dikukus dengan irisan lemon dan bumbu herbal seperti dill atau parsley adalah sumber protein yang sangat baik dan asam lemak omega 3 yang penting untuk kesehatan jantung dan otak pada lansia. Sajikan dengan sayuran hijau seperti asparagus atau brokoli yang dikukus hingga empuk. Untuk penutup, semangkuk kecil berias campuran seperti stroberi, blueberry, dan raspberry yang kaya antioksidan dapat menjadi penutup yang sempurna. Hidangan ini menyediakan protein berkualitas tinggi, asam lemak sehat, sayuran bergizi, dan buah-buahan kaya antioksidan yang mendukung tidur berkualitas dan regenerasi sel selama malam. Ada beberapa tips tambahan untuk makan malam yang optimal bagi para lansia. Perhatikan ukuran porsi. Lansia umumnya membutuhkan lebih sedikit kalori dibandingkan orang yang lebih muda, tetapi tetap membutuhkan nutrisi yang sama atau bahkan lebih. Sajikan porsi yang lebih kecil tetapi padat nutrisi. Jaga hidrasi yang cukup, tetapi batasi konsumsi cairan menjelang tidur. Pastikan lansia minum cukup air sepanjang hari, tetapi kurangi konsumsi cairan 2-3 jam sebelum tidur untuk mengurangi kebutuhan bangun di malam hari untuk buang air kecil. Pertimbangkan pembatasan garam. Banyak lansia mengalami hipertensi, dan konsumsi garam yang berlebihan dapat memperburuk kondisi ini. Gunakan bumbu dan rempah-rempah untuk menambah rasa tanpa menambahkan garam berlebih. Gunakan metode memasak yang sehat seperti mengukus, merebus, memanggang, atau menumis dengan sedikit minyak. Hindari menggoreng makanan, terutama untuk makan malam, karena makanan yang digoreng lebih sulit dicerna dan dapat mengganggu tidur. Jaga konsistensi waktu makan. Makan malam pada waktu yang sama setiap hari dapat membantu mengatur siklus tubuh dan mendukung pencernaan yang lebih baik. Idealnya, makan malam disajikan 2-3 jam sebelum waktu tidur normal. Perhatikan interaksi makanan dengan obat-obatan. Banyak lansia mengonsumsi obat rutin, dan beberapa makanan dapat berinteraksi dengan obat-obatan tertentu. Konsultasikan dengan dokter atau apoteker tentang makanan yang perlu dihindari berdasarkan obat yang dikonsumsi. Untuk keluarga yang merawat lansia,
Penting untuk memahami bahwa nutrisi yang tepat di usia lanjut bukan hanya tentang memperpanjang umur, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas hidup. Makan malam yang tepat dapat membantu lansia tidur lebih nyenyak, merasa lebih berenergi di pagi hari, dan secara keseluruhan menikmati kesehatan yang lebih baik. Ingatlah bahwa kebutuhan gizi dapat bervariasi berdasarkan kondisi kesehatan individu. Jadi selalu konsultasikan dengan profesional kesehatan atau ahli gizi sebelum melakukan perubahan besar pada pola makan lansia, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan khusus seperti diabetes, penyakit ginjal, atau penyakit jantung. Dengan memastikan lansia mendapatkan makan malam yang terdiri dari buah-buahan segar, sayuran aneka warna, dan makanan ringan yang mudah dicerna, kita dapat membantu mereka menikmati tidur yang lebih nyenyak, pemulihan tubuh yang lebih baik, dan pada akhirnya, umur yang lebih panjang dan lebih berkualitas. Kalau kamu merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan bagikan ke teman atau keluarga yang mungkin sedang merawat orang tua atau kerabat lansia. Tuliskan juga pengalaman atau resep makan malam untuk lansia yang kamu miliki di kolom komentar di bawah. Pastikan juga kamu sudah subscribe channel Sehat dalam 2 minggu agar tidak ketinggalan informasi kesehatan dan nutrisi lainnya yang bisa membantu kamu dan keluarga tercinta hidup lebih sehat dan lebih panjang. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya dari Sehat dalam 2 minggu.